Kala itu, gempa bumi besar megatrust terjadi di dasar laut. Dengan pusat gempa berada di 160 km lepas pantai barat Sumatera, bagian utara di Samudra Hindia, di utara Pulau Simeulue pada kedalaman 30 km. Diperkirakan 1.600 km permukaan patahan tergelincir sekitar 15 meter di sepanjang zona subduksi atau zona pertemuan lempeng, di mana lempeng Hindia meluncur ke bawah lempeng Burma yang berada di bawah Kepulauan Nicobar, Kepulauan Andaman, dan Sumatera bagian utara. Lempeng Hindia adalah bagian dari lempeng besar Indo-Australia yang mendasari Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Sedangkan lempeng Hindia bertemu dengan lempeng Burma yang dianggap sebagai bagian dari lempeng Eurasia di Palung Sunda. Gempa ini tercatat memiliki magnitudo 9,1 hingga 9,3 dan merupakan gempa terkuat yang pernah tercatat di Asia. Gempa bumi terkuat di abad ke-21 dan setidaknya gempa terkuat ketiga yang pernah tercatat di dunia sejak seismografi modern dimulai pada tahun 1900. Gempa ini juga memiliki durasi patahan terlama yang pernah diamati, antara 8 hingga 10 menit. Dari gempa ini, dilepaskanlah energi yang setara dengan kekuatan bom maksimal hingga 7.700 kiloton TNT. Besaran energi ini setara 513 kali bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945 yang memiliki kekuatan sekitar 15 kiloton TNT. Negara yang terkena guncangan paling besar adalah Indonesia. Indonesia terletak di antara cincin api Pasifik di sepanjang pulau-pulau timur laut yang berbatasan dengan New Guinea dan Sabuk Alpida yang membentang di sepanjang selatan dan barat dari Sumatera, Jawa, Bali, Flores hingga timur. Sebelumnya, gempa bumi Sumatera tahun 2002 diyakini merupakan gempa pembuka sebelum terjadinya gempa utama di tahun 2004. Tidak hanya Indonesia, guncangan juga dirasakan di India, Bangladesh, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Singapura, Sri Lanka, dan Thailand. Ketika gempa bumi megatrust ini terjadi di dasar laut, pergeseran lempeng menyebabkan pergerakan vertikal besar yang mendesak kolam air di atasnya. Hal ini menciptakan gelombang yang dapat bergerak sangat cepat melintasi Samudra Hindia. Tsunami yang dihasilkan memiliki gelombang yang panjang dan kecepatan geraknya bisa mencapai lebih dari 800 km per jam saat berada di laut dalam. Di tengah laut yang dalam, gelombang ini mungkin tidak terlalu besar atau terlihat dengan jelas karena memiliki panjang gelombang yang sangat besar tetapi masih membawa energi besar. Namun pada saat gelombang ini mendekati pantai, kedalamannya akan berkurang sehingga kecepatannya meningkat. Sementara panjang gelombang tetap besar. Hal ini menyebabkan ketinggian gelombang tsunami naik dengan sangat cepat. Dan saat mendekati pantai, gelombang tersebut mencapai ketinggian 30 meter dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Tsunami yang terjadi menimbulkan dampak bencana di seluruh Samudra Hindia. Tsunami menyebar ke segala arah, melanda pantai Indonesia dan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India dalam waktu 20 menit setelah gempa bumi. Dan sampai ke pantai timur Laut Somalia di Afrika setelah 7 jam kemudian. Dilansir dari National Oceanic Atmospheric Administration, ketinggian gelombang dan jarak genangan bervariasi di seluruh wilayah berdasarkan lokasi terhadap sumber gempa serta kedalaman laut, ketinggian pantai, dan fitur daratan lainnya. Di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Indonesia, gelombang mencapai 51 meter dan menyebabkan banjir hingga 5 km ke daratan. Di sebelah lautan di Somalia, tinggi gelombang berkisar antara 3,4 hingga 9,4 meter. Tsunami juga terlihat di lebih dari 100 stasiun pengawasan ketinggian air pesisir di Samudra Atlantik dan Pasifik, menjadikan bencana ini sebagai tsunami global. Tsunami Samudra Hindia secara mengejutkan telah memusnahkan sekitar 227.898 jiwa di 14 negara di seluruh Samudra Hindia. Negara dengan kematian terbanyak adalah Indonesia dengan 167.540 dan kerusakan mencapai lebih dari 69 miliar rupiah.
Kemudian ada Sri Lanka dengan korban jiwa 35.322. India 16.269 korban jiwa. Thailand 8.212 korban jiwa. Somalia 289 korban jiwa. Maladewa 108 korban jiwa. Malaysia 75 korban jiwa. Myanmar 61 korban jiwa. Tanzania 13 korban jiwa. Bangladesh 2 korban jiwa. Seychelles 2 korban jiwa. Afrika Selatan 2 korban jiwa. Yaman 2 korban jiwa dan Kenya 1 korban jiwa.